Sebelum kita mulai, apakah dari teman-teman ada yang pernah menemukan atau melakukan suatu prosedur atau langkah-langkah? Mudeng, paham nggak? Misalnya membuat apa ya? A few moments later. Jadi misalnya kita membuat teh gitu ya. Pertama ambil apa dulu? Gelas, terus? Oh, gula dulu. Ya. Sendok Pak, sendok. Oh ya, sendok dulu. Terus ambil gula. Air yang panas atau dingin? Panas. Oh ya. Nah, pokoknya begitu ya. Intinya prosedur itu tentang langkah-langkah gitu. Nah, bisa akan ada di sini. Jadi struktur wajib atau yang harus ada di dalam teks prosedur itu ada 3 bagian. Nah, itu pertama, apa tujuan dari melakukan langkah-langkah tersebut? Misalnya dari yang tadi ambil gelas, ambil sendok, masukin gula, masukin air hangat, masukin teh, itu tujuannya buat apa? Buat teh. Mas, ini kan kalau nggak serius keluar mas. Buat teh Pak. Ya. Buat teh Pak tujuan. Nah, jadi tujuannya membuat Teh. Nah, pertama yang harus ada tujuan. Terus yang kedua ada bahan-bahannya. Misalnya tadi membuat teh itu bahannya apa saja? Ada Teh, gula, air, sendok, gelas, air. ya. Tapi itu masuk ke alat-alat ya, yang sendok, gelas itu ya. Ya. Yang lain masuk ke Bahan. bahan. Oke, dua ini udah paham? Tenang. Paham. Nah, terus yang ketiga isinya adalah langkah-langkahnya. Nah, yang ketiga ini isinya apa? Langkah-langkahnya. Dari tadi diurutkan ya. Harus urut. Enggak boleh. Nah, enggak boleh apa? Lompat-lompat. Misalnya mau buat mie instan. Pertama apa dulu yang dilakukan? Masak air Pak. Membuka kemasan. Nah, yang benar membuka kemasan dulu. Apa mendidihkan air? Mendidihkan air. Masak air. Yang ini masak air. Yang ini Membuka kemasan Pak. kemasan apa? Kemasan minyak Pak. Kurang efisien itu Pak. Iya. Kan Sudah. Kan air baru bisa berubah. Ya sudah, jangan ribut. 2,000 years later. Nah, jadi benar ya. Tadi pertama ada tujuan. Terus yang kedua ini namanya apa? Alat dan bahan. Jadi dari kalian bisa membedakan nggak mana yang alat, mana yang bahan, bisa nggak? Bisa. Benar loh ya. Bisa. Oke. Terus yang ketiga ini adalah langkah. Jadi dari ini kalian paham cara melihatnya. Misalnya habis ini saya berikan contoh teks prosedur yang mungkin nanti bisa berisi cerita atau bisa jadi langsung ke resep. Apakah teman-teman atau anak-anak semuanya ini bisa? Kelompok kan? Mending kelompok apa sendiri-sendiri? Kelompok. Nah, ini kelompoknya mau jadi 2 atau 1 aja? 2. Separuh. Nah, jadi gini, yang voting yang 2 orang ada 3 orang, yang voting 4 orang hanya 1. Berarti yang mana? 2. Ya. 2,000 years later. Jadi setelah ini Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Itu ya. Nah, ini silakan kalian baca dulu ceritanya itu. Nanti setelah itu kalian kelompokkan menjadi seperti ini ya. Mau diberi waktu berapa? 5 menit. Kami Berapa orang ya? cerdas. 3 menit. Orang-orang cerdas 3 menit.
few inches later. Nah, jadi saya beri waktu 30 menit. Setuju? Oke. Buat baca dan membuat seperti ini. Ya, Pak. Ya, mulai dari sekarang. Yo, nanti kalau ada apa-apa tanya saja. Yo, silakan. One eternity later. Jadi setelah tadi yang kalian kerjakan itu, apakah ada pertanyaan? Enggak. Aman. Aman. Berarti benar-benar udah paham ya? Oke. Jadi sekarang mau ada PR atau tidak? Yo, yang mau ada PR silakan mencari. Mas, satu aja mas. Tarian bagus mas, nggak boleh pakai tali. Nah, turun. Sekarang yang nggak mau dikasih PR siapa? Nah, berarti karena lebih banyak suara yang memilih untuk tidak PR, berarti nggak usah ada PR. Ya. Kayaknya bisa lagi aja karena kita masih pertemuan pertama. Jadi yang penting saya sudah paham dengan kalian ini ya. Oke, baik. Enggak. Baik, sekarang udah mau istirahat ya? Ya. Berapa menit ini? 1 menit lagi. Wah, enggak. Bohong ya. MBK udah mau masuk. Mau masuk MBK-nya itu. Ya, sebentar ya. Jadi, oke, cukup. Jadi intinya begitu ya, anak-anak semua. Jadi yang penting kalian sudah paham dan sudah menguasai apa itu teks prosedur. Nah, di situ ya. Mungkin sekian, kita lanjut minggu depan ya, karena kebetulan saya juga masih guru baru di sini, jadi mohon bantuannya ya.